Anda kembali bersama kami di Good Morning. Serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia terus menyasar ke permukiman penduduk. Ya, seperti sebuah gedung apartemen dan juga sekolah di kota Mariupol hancur akibat serangan dan menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sebuah gedung apartemen setinggi 9 lantai di sebuah distrik utara kota Mariupol hangus terbakar akibat serangan pasukan Rusia. Selain gedung apartemen, sebuah gedung sekolah pun turut hancur akibat serangan tersebut. Никакой информации, ничего не знаем. Живем как в каком-то дремучем лесу. Хоть бы что-то нам сказали, что, где, как происходит. Ющенко свалил, вся власть свалила. Остались только... Sementara itu di pusat kota Kiev, serangan udara Rusia yang juga terjadi pada hari Minggu menghancurkan permukiman penduduk, tram dan menghantam lokasi yang dijadikan area pemeriksaan. Berdasarkan laporan dari petugas layanan darurat, 1 orang meninggal dan 6 orang lainnya terluka. Я была в квартирі з ребенком. Ребенок виконував завдання онлайн. І дуже сильно бахнуло. У дитини почалася істерика. В нас посипалося скло на балконі. Посипалася штукатурка. І це було дуже страшно. У дитини почалася істерика. Para petugas di Kiev hingga saat ini belum bisa memastikan apakah Rusia sengaja menyasar lokasi pemeriksaan itu. Penyerangan Rusia terhadap Ukraina terus menambah jumlah korban warga sipil. Termasuk para wanita yang sedang hamil yang bahkan kehilangan nyawa pasca serangan udara Rusia ke sebuah rumah sakit bersalin. Pada 9 Maret lalu, dunia dikejutkan dengan gambar seorang wanita yang hamil tua ditanduk keluar dari sebuah rumah sakit di Mariupol usai rumah sakit tersebut dihantam serangan artileri. Ibu hamil tersebut mengelus bagian bawah perutnya saat sejumlah petugas berusaha membawanya ke tempat yang lebih aman untuk mendapatkan pertolongan. Dokter bedah yang menangani ibu hamil itu bercerita dia dan timnya berusaha menyelamatkan ibu dan sang janin. Namun keduanya tidak berhasil diselamatkan. В той день, коли бомбанули роддом, до нас привезли 3. Одна найтяжча була з розчавленням тазу і відривом правого стегна в шоці. Поки її реанімували, проводили протишокові мероприємства, ми зробили кесаревий розтин, дістали дитину без ознак життя. Протягом більше півгодини реанімація дитини не дала результатів, потім ще півгодини чи більше реанімація матері без результатів. Загинули обидва. Usai serangan pada 9 Maret tersebut, banyak wanita hamil terpaksa dioperasi untuk menyelamatkan bayi mereka. Seperti wanita ini yang kehilangan sejumlah jari kaki pasca serangan tersebut. Setelah beberapa detik tidak menunjukkan tanda kehidupan, akhirnya terdengar suara tangisan dari sang bayi. Tenaga medis yang menanganinya pun tak kuasa menahan air mata. Она пережила разрушенный роддом 3, их разбомбили, привезли к нам. Они столько пережили с мамами, все, кто здесь, роженик. Penyerangan terhadap rumah sakit bersalin di Mariupol dipandang sebagai momen paling kejam penyerangan Rusia. Namun pejabat Rusia mengatakan rumah sakit bersalin tersebut telah dikuasai oleh ekstremis Ukraina. Mereka mengklaim rumah sakit tersebut menjadi markas dan tidak terdapat pasien maupun tenaga kesehatan. Inilah foto dan video saat seorang wanita hamil berusaha turun dari sebuah bangunan yang diklaim Rusia sebagai rekayasa. Blogger Mariana Vishegirskaya yang melahirkan putrinya tak lama pasca kejadian itu disebut pejabat Rusia sebagai aktor. Это произошло 9 числа в 3-й больнице Мариуполь. Мы лежали в палатах, у нас вылетали стекла, окна, рамы и все несущие стены. Мы не знаем, как это произошло. То есть мы сидели у себя в палатах, кто успел накрыться, кто не успел. Apa yang dilalui wanita-wanita di Mariupol ini kini telah menjadi simbol perlawanan rakyat Ukraina dalam menentang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menguasai Ukraina.
Berbagai cara dilakukan warga dunia untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Seperti di Lituania, bendera-bendera Ukraina diterbangkan dengan balon udara. Ada pula aksi nekat pemanjat gedung tinggi di Paris yang menyimbolkan keberanian warga Ukraina. Seni jalanan yang menunjukkan dukungan untuk Ukraina menghias sejumlah titik di London, Inggris pada Senin. Salah satu yang mencolok adalah karya seniman Woskerski. Mural ini menggambarkan seorang wanita mengenakan topi dengan warna bendera Ukraina. Di sudut lain terdapat pula gambar yang bertuliskan "Bebaskan Ukraina". Invasi Rusia telah menarik dukungan warga dunia terhadap Ukraina dalam berbagai cara, termasuk seni. Bendera Ukraina diterbangkan dari balon udara di atas kota Vilnius, Lituania pada Sabtu lalu. Bendera dengan panjang 20 meter itu dipasang pada 8 balon udara. Awalnya pilot ingin terbang di atas gedung kedutaan besar Rusia, tetapi hembusan angin memaksa mereka untuk mengubah arah. Balon udara adalah salah satu simbol kota ini. Dua pemanjat di Perancis memberikan dukungan pada Ukraina dengan cara ekstrim. Mereka memanjat gedung tertinggi di Paris tanpa tali atau peralatan khusus sedikit pun. Aksi menantang pada hari Minggu ini menyimbolkan keberanian rakyat Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Mereka masing-masing mengenakan jaket yang berwarna bendera Ukraina. Keduanya berhasil mencapai puncak gedung setinggi 210 meter dalam waktu 52 menit. Puluhan orang ambil bagian dalam protes damai pada hari Sabtu lalu di Berlin, Jerman. Namun ada yang unik dalam protes ini. Satu di antaranya menggunakan patung karnaval yang menggambarkan Presiden Rusia saat menelan peta dan warna negara Ukraina. Karya Jacques Tilly ini akan diletakkan di depan kedutaan Rusia. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan virtual untuk menengok sajian kuliner super pedas yang ada di sudut ibu kota Jakarta. Nah, yang doyan kuliner pedas tetap di Good Morning ya, karena kami akan kembali usai jeda berikut ini.